นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันเตอิมัสสะธัมมปริยายัสสะสกจจังธัมโมโสตโพติ Selamat pagi pada upasaka-upasaka saudara-saudara yang berbahagia. Untuk pagi ini kita bersama-sama untuk mendengarkan subhasita. Su baik, pasif, bicara dengan baik. Usahakan supaya bicara itu sesuai dengan kebajikan, sesuai dengan ketenangan. Karena selama ini kita banyak mendengar kata-kata yang lebih luar biasa. Banyak orang yang mendengar ucapan yang tidak biasa. Yang kita dengar sehari-hari itu bukan kata-kata biasa. Itu kata-kata yang luar biasa. Jadi tidak mengerti. Nah, maka hari ini saya usahakan supaya bisa mendengar kata-kata yang biasa. Nah, seperti kalau orang menjaga kebajikan, seperti karang menjaga asinan. Tahu nggak? Karam jaga asinan. Kalau orang harus jaga apa? Hah? Orang harus jaga apa? Kalau karam jaga asinan. Kalau orang jaga apa? Hah? Orang itu apa? Jaga warisan. Jaga kebajikan. Menjadi orang harus jaga kebajikan. Kalau karam jaga asinan. Sampai sekarang tidak berubah. Betul nggak? Kalau bilang karam sudah berubah belum asinnya? Nah, kalau orang berubah. Dulu kebajikan sekarang kejahatan. Nah, berubah-berubah. Kalau orang agak susah jaga. Tanam pohon berpuluh 30 tahun sudah buah. Tanam orang 100 tahun nggak buah. Beda. Saya mempesat dia sampai sekarang. Tidak pernah baik sama saya. Wah, tolong aja. Menanam anak yang baik sampai dia sudah menikahan, sampai punya anak pun ibu tetap bilang patong. Sampai sekarang dia tidak pernah baik. Kalau tanam orang 100 tahun juga belum tentu buah. Karena tidak alami. Kalau tanam alami itu 100 tahun kira buah nggak? Buahlah. Nah, kalau orang bukan buah, malah buaya. Beda buahnya. Bukan menjadi orang baik. Tolong dia itu. Orang buaya. Kok buaya orang? Buaya itu bukan orang, bukan? Bukan kan? Kenapa bilang orang jadi buaya? Kenapa? Sifat buaya. Tenang dong. Buaya kan tenang-tenang aja. Ya baguslah dapat orang tenang. Oh tenang tidak buaya, tenang kan di air diam aja. Apa sifat buaya tidak baik? Siapa yang tahu sifat buaya? Takut? Apa itu? Hah? Serakah? Buaya sifat keserakahan ya. Oh begitu. Tetapi kalau buaya, kalau bilang sifat kesalahan setelah dia kenyang dia tenang loh. Kalau orang inilah setelah kenyang apa lagi?
makan lagi. Makan pagi jam berapa? Siang jam berapa? Sore jam berapa? Tidak tahu. Kenapa? Makan terus. Bukan tidak tahu. Tahu. Karena sudah makan belum? Sudah makan. Mau cobanya? Mau. Ya. Padahal sudah makan belum? Udah. Mau coba nggak? Mau. Ayo coba ada 2 piring loh. Ayo makan banana setengah piring. Ayo coba itu yang bahaya. Mau coba ini nggak? Boleh juga ya. Oh ini juga bagus. Ini gimana? Cobalah. Coba. Setelah coba, gemuklah. Nah, hasil coba. Hasil makan nggak mungkin gemuk. Hasil coba itu gemuk. Hari ini Rantai mau memberikan tentang salah satu untuk kehidupan sehari-hari kita nih. Banyak orang yang sedang kelebihan keinginan dan kelebihan kebencian dan kelebihan kebodohan. Kalau alam habis, tanah habis, orang bisa hidup nggak sih? Hah? Kalau tanah di dunia ini habis, kita hidup nggak? Tidak. Kalau air di dunia ini penuh, orang bisa hidup nggak? Kalau matahari muncul lagi kedua, hidup nggak? Nggak juga. Kalau angin nggak ada, hidup nggak? Tahu juga. Semua tahu. Nah, itu yang heran agama Buddha. Tahu semua, tetapi tidak bisa laksanakan. Gitu aja. Tahu. Nah, tahu semua, tetapi bisa lakukan nggak? Nggak. Karena apa? Karena sekarang alami sudah berkurang, usia berkurang. Hubungan tidak usia manusia sama alam. Alamnya usia turun, orang manusia juga usia akan turun. Hubungan tidak. Hubungan tidak. Kalau tanah sudah jelek, tanam juga jelek, makan juga nggak sempurna, betul nggak? Nah, hubungan tidak. Hubungan. Karena apa? Orang suka percaya iklan. Makan ini akan panjang umur. Makan apa bisa panjang umur? Ini cepat tua. Orang panjang umur, ada orang yang mau cepat tua sebetulnya. Karena apa? Kalau kita lihat itu orang sekarang panjang umur atau tidak, bukan yang lain. Alami berkurang, usia jadi berkurang. Nah, orang tahu nggak? Kita lihat di berita, orang tidak mengerti alami loh. Padahal itu dia sudah sekolahnya tinggi sekali. Nah, di Amerika lagi tahu nggak? Badan digemuk. Lalu dia mau langsing. Tahu nggak langsing? Mau kulus. Kenapa nggak lain jadi babi sih? Sekaligus. Babi kecil, babi gede. Nggak pernah ada yang kulus kok. Babi ini tidak ada riwayat kulus. Dia usaha mau langsing. Tahu nggak jadi kenapa? Tahu nggak? Lahir mau tidak? Mau. Tua mau tidak? Tidak. Aneh. Sakit mau tidak? Tidak. Mati mau tidak? Mau. Lahir sama mati dia mau. Tua dengan sakit nggak terima. Ini manusia yang aneh. Tahu nggak? Dokter bilang, kalau mau bikin badan kamu langsingnya, biaya mahal loh. Tidak apa-apa. Saya nggak punya uang dokter. Tapi saya pulang dulu. Sebentar saya akan bawa uang balik lagi ke rumah sakit. Tahu nggak dipikir apa? Jual rumah. Jual rumah supaya dia kurus. Setelah kurus nggak ada rumah. Sesuai atau nggak sih? Setelah kurus tidur di mana ya? Bodoh atau pintar itu? Pintar lah. Keinginan kok. Jual rumah supaya ada biaya untuk operasi badan supaya dilurus, betul nggak? Maupun tidak ada rumah juga mau korbankan. Ini mengerti nggak alami tidak alami? Kalau tidak mengerti alami atau kita menolak alami, biaya itu sia-sia, betul nggak? Buang waktu, buang semua.
Karena tidak mengerti dhamma, tidak mengerti anicang. Anicang akan berubah, akan terpisah. Betul nggak? Nah, kalau dia tahu anicang, dia tidak mungkin jual rumah, betul nggak? Ada rencana mau langsing nggak di sini? Ada rencana nggak? Kalau mau jangan jual rumah dulu, tanya Bante dulu gimana cara langsingnya. Bante ini 10 tahun, 53, tidak pernah turun, tidak pernah naik. Begini aja. Nah. Tinggi juga nggak turun, nggak naik. Badan kok nggak naik, nggak turun. Ya begini, ya udah. Yang penting, apa yang penting? Sehat dan tenang. Sehat dan tenang udah cukup. Karena kita lihat badan setiap hari dia berubah kok. Nggak apa-apa lah. Bukan kita suruh dia berubah sendiri. Nah, seperti orang perempuan setelah menikahan tidak mau hamil, kan lucu gitu loh. Alami, betul tidak? Alami. Kalau perempuannya, aku mau seperti laki-laki dong, tidak menderita. Kenapa? Laki-laki tidak menderita tentang datang bulan. Cobalah mau seperti laki-laki. Laki-laki nggak ada datang bulan, tidak menderita, tidak demam. Perempuan ini mau nggak mau kan karma masing-masing. Betul nggak? Maka mengerti alami sedikit supaya tidak menderita. Maksud saya, mau kurus sedikit jual rumah, jual segala macam. Setelah kurus juga akan tua juga. Lahir tetap. Akibatnya tua, sakit, dan itu alami atau perbuatan. Itu alami, betul nggak? Kita harus mengerti. Kenapa? Kalau tidak mau tua begitu, tidak mau macam-macam. Tidak mau tua, tidak mau sakit, dan tidak mau meninggal dunia. Kenapa tidak mau lahir gitu loh? Sebabnya kan ada di situ. Kalau tidak lahir, ada tua nggak? Ada sakit nggak? Ada meninggal dunia nggak? Segitu ada nggak paham? Usaha loh. Alami memang begitu. Kalau kita semakin tolak, semakin menderita. Semakin paksa. Seperti dokter mau suntik. Rileks ya. Aduh takut rileks. Takut tambah sakit. Saya juga begitu. Kalau dokter mau suntik ya biarin aja. Jangan jauh-jauh dengan jantung kok. Nggak apa-apa. Masih jauh dengan jantungnya. Udah. Jangan dekat-dekat jantung aja. Nah ya. Kembali mata ketemu umat juga. Dia mata buta. Kepala dia ada kanker kali ya. Ada tumor. Lalu temu Bante. Bante tolong dong. Saya nggak bisa lihat seputar. Saya tahu Bante bisa bantu. Tahu dari mana? Saya belum ngomong apa-apa. Bante tolong ya. Nah, cerita sama dia. Nah, setelah itu dia bilang, Bante, saya mau operasi. Tapi saya takut mata saya buta lagi. Tadi bukan sudah buta. Buta. Tetenya buta 2 kali. Maksudnya apa? Iya, sekarang saya buta. Tapi masih ada abu-abu. Masih bayangan abu-abu deh. Jangan sampai di hitam. Kalau hitam buta, Bante. Kalau abu-abu, enggak. Bisa ya enggak? Tidak. Buta atau tidak buta sebenarnya? Buta. Jangan hitam. Maksud apa buta hitam, buta putih? Saya senang kok sekarang. Kenapa? Jangan sampai hitam. Hitam nggak nampak apa-apa. Sekarang nampak apa? Tidak nampak apa-apa. Tetapi putih. Aduh udah bilang. Oh buta. Ada buta. Abu-abu. Ada buta hitam. Dia takut putam. Bukan putam. Hitam. Dia takut hitam. Takut tidak kelihatan apa-apa. Sekarang lihat Bante nggak? Tidak. Pasti pakai kertas taruh di mata. Nampak nggak? Nggak. Buta ya? Iya. Saya nampak putih. Putih apa itu? Tidak tahu. Tadi kita nggak mau operasi, takut dihitam. Aduh, kita merasa kasihan sekali. Tidak nampak orang, hanya putih aja, sudah senang teman. Dia takut sampai mata dihitam. Kalau hitam dia bilang nggak nampak apa-apa. Aduh, jadi susah terima. Berarti menderita ini kita lebih baik menderita itu usahakan melenyapkan menderita secepat mungkin supaya menderita itu berubah lebih mendingan dari gejala bijaksanaan.
Kembali pakai ke Bitung. Tahu nggak Bitung? Di mana? Tahu Bitung nggak di mana? Di mana? Manado. Bitung di mana lagi coba? Tangerang. Bitung mana lagi? Coba deh. Tidak mungkin sama. Karena pantai tanya, karena Jawa nggak mungkin sama. Coba kalau di Bangka dekat apa lagi? Belitung lagi. Apa lagi? Nah, banyak kok. Tungtung banyak. Ke itu ke Tangerang. Nah, namanya apa? Bitung. Nah, di dekat perumahan Raya-Raya itu. Citra Raya. Nah, Citra Raya. Umat orang sampai baca berita. Tante, mama saya tidak tahu dia sakit itu aneh. Sakit aneh apa tahu nggak? Dia masak. Setelah itu matikan akan api. Tempat masak itu mau dicuci. Tempat masak di sini, tempat cuci di situ. Api kan sudah matikan. Mau dicuci apa itu? Kuali. Mau dicuci itu. Lalu dia taruh siram air. Keluar api lagi. Nggak tahu api dari mana. Tempat masaknya di sini, cuci di situ. Api masih ikut juga. Aneh. Di sini saya kok sudah lihat kan. Iya, dapur di sini. Cuci piring di situ. Kok api bisa ke situ ya? Api di mana gitu. Wah, hancur deh mukanya. Kenan baka, tangan kenan baka. Ada yang tidak tutup bajunya kenan. Banyak luka-luka. Diundang dia untuk baca berita. Ya, saya usahakan. Saya pergi. Nah, saya pergi. Loh, Ibu, saya ketemu dia. Waduh, parah sekali Bu. Mukanya hancur ini semua. Tangannya, kakinya. Iya. Tapi tahu nggak? Orang yang ikut tante banyak itu. Dengan saudara dia, anak-anak itu. Tenang-tenang aja. Dia paling sibuk toh. Sibuk apa toh? Sibuk siap makanannya, sibuk siap minumnya, semua sibuk dia. Ibu bukan ibu yang sakit. Iya. Kok nggak bisa didiam ya? Karena semua ini ibu yang lebih parah ya. Sakit juga ibu, apa juga ibu. Kok sekarang ibu biasa-biasa aja? Ya, untung. Oh, sakit untung. Untung apa Bu? Ya, saya sudah terima kok. Tidak apa-apa. Luka begini biarin aja. Memang karma buruk sedang berbuah kok. Wah, omong saat senyum itu. Saya sampai, kenapa nggak seperti ibu nih semua di dunia ini ya? Nah, luka serius banget tuh. Sampai kulit-kulitnya hilang loh. Dari pipi, dari. Tapi dia terima. Seperti orang nggak sakit loh. Oh, begitu ya. Oh, hatinya terima duluan. Hanya merenungkan, iya karma buruk sedang berbuah. Tidak apa-apa lah Tante. Oh, begitu. Tante sih nggak apa-apa. Ibunya sakit. Tante sih nggak apa-apa. Tante kok tenang-tenang aja kok. Ibunya yang sakit bukan saya. Ya. Kalau ketemu orang yang alami, penyakit tidak bertambah-tambah. Tahu nggak? Penyakit nggak tambah-tambah. Dengan sekeliling saya lihat umat di wihara Bante. Dia naik bunga, merati. Calon sini tusuk tangan dia, tahu nggak? Dia teriak-teriak, Bante ada obat betadin nggak? Luka juga nggak nampak. Mana luka? Di sini. Gimana nggak nampak? Tadi apa? Tusuk calon. Aduh gimana Bante? Gimana? Aduh, luka kan nggak nampak. Luka besar itu bukan di sini. Hati dia yang lebih banyak lukanya. Tusuk di sini, sakit di sini dia. Aneh. Calum tusuk di tangan, dia sakit di hati. Beda lah. Aduh Bante gimana? Calum tusuk sedikit saja. Dan mulut juga teriak-teriak. Saya tanya, mulut kamu sakit nggak? Enggak. Hati kamu sakit? Tidak. Yang mana sakit? Yang ini. Aduh kok ini sakit? Kenapa ini ikut campur? Mulut nggak bisa diam ya. Mulut suka ikut campur urusan orang lain. Urusan diri sendiri sekecil pun ikut campur. Teriak-teriak. Nah kan. Coba kalau di kampung-kampung. Tusuk begitu tahu nggak? Kalau ibu. Sini. Apa? Ini luka. Nah kan. Ibu bilang apa? Ya mama kasih obat. Angkat. Udah. Pergi. Sembuh. Beda tidak? Beda.
Dulu di kampung. Kalau sakit dari kita, ibu langsung pengen. Oh nggak apa-apa, mama dikasih obat. Gimana tahu nggak? Udah pergi sembuh. Ini dari mana penyakitnya? Sebenarnya penyakit itu ringan, banyak, bukan semua berat loh. Yang kita teriak-teriak yang ringan semua. Supaya apa? Supaya alami ada tidak. Terima dulu dalam keadaan apapun. Nah, terima dulu. Nah, keadaan hati kita ini penting. Mendidikkan dia. Mendidikkan supaya dia itu hati-hati. Kalau dalam bahaya, dia bisa terima. Dia bisa berobat. Lebih sabar, lebih cepat sembuh daripada paksa. Betul nggak? Nah, maka Bante mau kasih tahu bahwa alami penting, pengetahuan alami. Baik dari fisik, baik dari dalam. Harus alami. Karena apa? Sekarang orang mau panjang umur, mau sehat, tapi menghancurkan alami. Tidak mungkin. Dengan tanah sebetulnya bagus, tetapi orangnya tidak mengerti tanah. Dengan tanah kan cocok tanam. Dan orang kan buang sampah. Sampah ada yang asin, asam, manis, betul kan? Jadi tanah jadi tidak subur lagi. Seperti di hutan, tidak yang pakai pupuk, pohonnya berapa? 15 meter mungkin. Itu yang kita tanam, pupuk si A, si B, segini. Kapan tingginya nggak tahu. Di hutan tidak pernah kasih pupuk juga 15 meter. Kenapa dipupuk alami? Betul? Anicang akan berubah terus. Alami manusia. Kalau kita tidak cakap alami manusia itu apa tahu nggak? Sila itu alami manusia. Sekarang orang yang tidak ada sila, tidak mungkin panjang umur, tidak mungkin kebahagiaan, tidak mungkin ketenangan, tidak mungkin kesuksesan. Kalau alami tidak ada sama manusia. Nah, tidak akan pesa-pesa. Kalau batin kita masih duniawi terus, batin kita nih alami apa? Alami ada dua dalam batin kita. Alami yang baik, alami yang tidak baik. Yang baik itu seperti mencakapkan sila. Tadi Bante dengar juga. Panatipata adinadana kami. Musawadah dengan suramilai. Itu alami manusia. Dan bukan alami binatang. Alami binatang kan kebodohan. Bante lihat binatang. Misalnya anjing gitu. Saya lihat anjing di kebun Bante. Sudah tua. Dan nggak pesa-pesa. Kenapa tahu? Tidak pernah mandi di sendiri. Kalau makan diikut-ikutin. Kenapa tahu nggak? Dia tidak ada kebijaksanaan untuk cari nafkah. Karena apa yang tutup dia? Supaya dia susah tentang nafkah. Karena kebodohan. Betul tidak? Kebodohan itu tutup supaya dia susah tentang cari makan, cari tempat tinggal, cari semua itu dari kebodohan. Tutup semua. Tidak mungkin memperoleh rezeki kekuatan apapun. Kalau anak kita manusia gimana? Ya paling harapan besar. Sebentar lagi dia sekolah. Sebentar lagi dia selesai sekolah. Sebentar lagi dia kerja. Sebentar lagi dia punya uang sendiri. Nanti cari nafkah sendiri. Function. Pergi. Aman. Kalau binatang, saya lihat. Kalau dia tidak ada sila. Tahu nggak gimana tahu? Anak binatang, anak kecil, anak besar pun nempel sama orang. Tidak pesah-pesah. Badan sudah pesah. Kalau makan, ikutin orang lagi. Kenapa? Tidak bisa cari nafkah. Tidak bisa dicari makanan sendiri. Kenapa? Dari kebodohan dia tidak bijaksana. Itu bedanya. Maka kalau orang tidak bijaksana, orang itu bersiapkan susahan. Dari cari nafkah, dari kesuksesan susah. Kenapa? Karena tidak ada alami manusia. Seperti maling. Bukan pintar saja, dia bodoh. Dia tidak tahu cara-caranya. Dia ambil barang orang. Coba kalau tangan kita, kaki kita, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Kepala tidak ada sila. Pasti pikirannya bunuh, maling, asusila, membohong, minuman keras. Itu dia pikiran. Yang lampau, yang akan datang, yang lampau, yang akan datang. Sekarang dia tidak tahu sekarang. Coba kalau kaki dia tidak ada sila. Dia juga jalan pergi bunuh orang, jalan pergi maling orang, jalan pergi masuk berkosa orang, jalan pergi masuk ditipu orang. Kalau kaki nggak ada sila. Kalau tangan tidak ada sila, tidak mungkin dia pegang kebenaran. Pastilah membunuh orang, mencuri orang,
asusila, menghancurkan diri sendiri kalau tidak ada sila. 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. Kalau tidak ada alami, tidak mungkin selamat. Betul tidak? Nah, maka kalau kaki sila, tangan sila, kepala sila, kaki juga tenang, tangan juga tenang, kepala kita juga tenang. Karena setahap. Kalau sudah ada sila, pasti tenang. Setelah tenang, pasti bijaksanaan. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Maka sekarang kaki kita nih, apa? Kaki membunuh, kaki maling, kaki asusila, kaki membohong, kaki minuman keras. Tidak mungkin dalam itu jujur. Tidak mungkin. Karena kehilangan alami manusia. Maka dulu Sang Buddha ketemu orang. Mau jadi piku, kek mau ketemu. Sang Buddha selalu bertanya, manutso sih. Saya sudah pernah bilang. Kenapa Sang Buddha bertanya kepada orang bahwa manutso sih? Apa manutso sih? Manutso sih sudah bilang. Kalau ingat. Manutso sih artinya Anda manusia atau tidak? Gitu loh. Kenapa bertanya bahwa Anda manusia atau tidak? Takut Anda kaki tidak ada sila. Takut salah jalan. Takut tangan tidak ada sila. Takut salah pekang. Takut kepala Anda tidak ada sila. Takut pikirannya salah. Maka bertanya, manusia atau tidak? Manutso sih. Dari sekarang itu maaf sekali. Saya ingin lahir jadi alam yang lebih baik. Tapi berbuatan itu alam binatang, alam neraka, alam peta, alam asula. Lebih mundur lagi, lebih jauh lagi. Sekarang sudah dekat kok. Dekat alam bahagia. Nggak mau. Mundur lagi kan lebih jauh lagi mau jalan lagi, betul nggak? Maka kita tuh hati-hati semua. Kemarin saya sudah kasih nasihat orang juga diharap dia menikahan. Dia bilang, kalau kamu mau menikahan, ya jodoh. Jodoh, udah. Hari ini sudah siap menikahan, iya. Saya mau tanya, kamu tahu nggak? Februari 14. Hari apa? Hari apa? 14 Februari. Hah? Tuh, kalau Waisak tidak tahu. Hari apa Waisak tidak tahu. Hari apa Katina tidak tahu. Hari apa Maka Busa tidak. 14 Februari hari apa? Tidak pernah pikir, langsung ucapan apa? Hari? Ingat semua itu mah. Yang baik-baik mau. Hari apa? Valentine. Hari apa? Kasih sayang kan? Wah, benar nggak sih? Benar nggak sih? Hari itu kok baik banget. Kalau 13 tidak baik ya? Nanti tahun depan ganti deh. 13 itu hari Valentine. Orang paling takut nomor 13. Hari itu ada hari Valentine. Hari cinta kasih sayang. Waduh, indah sekali 14 Februari. Banyak orang ketemu jodoh hari apa? 14. Anda tahu nggak? Saya sangat untung besar. Ketemu dia tahu nggak? Hari apa? Hari Valentine. Wah, hari cinta. Oh gitu. Kamu tidak tahu ya? Hari Valentine itu cinta kasih sayang. Ya memang begitu kok. Bagus tidak hari ini? Bagus. Jelek. Siapa yang bilang bagus hari Valentine? Jelek banget. Kenapa jelek banget? Pokoknya, kalau ketemu orang, satu cowok, satu cewek ketemu. Betul tidak? Nah, namanya cinta. Satu hati. Satu hati pasti ada lopa dosa moha. Betul tidak? Dalam hati. Perasaan negatif ada suka, ada yang benci, ada yang bodoh. Betul kan? Satu hati perempuan laki juga. Memang perempuan yang bentuknya seperti bukan lopa dosa bentuknya. Pakaian gajah bukan lopa dosa moha. Waduh. Kayak indah banget. Kayak tutup lopa dosa moha. Sebenarnya ada tidak lopa dosa moha? Ada. Nah, dua hati. Ini hati cowok. Ketemu bentuk badan jasmani. Itu adalah laki-laki yang man. Laki-laki yang nampan. Nampan atau nampan. Ada satu kata deh. Yang bagus-bagus, lagi bagus itu lagi apa sih? Mampan.
tampan. Yang mana? Tampan. Nampannya. Tampan itu jawab bagus ya? Oh, karena nampan jawab jelek. Jawab jelek, nampan. Jawab bagus. Itulah. Susah amat. Jadinya satu lagi ini, maupun dia bagus dari mata, telinga, hidung, lidah, badan bagus. Coba lihat dalam sedikit batinnya loh. Ada keinginan, ada kebencian, dan ada kebodohan. Perempuan juga kalau cantik dibilang apa? Nampan juga. Perempuan nampan. Cantik. Oh, perempuan cantik, mata cantik, telinga cantik, hidung cantik, lidah, mulut cantik, badan cantik, batin jangan dulu. Ya, jangan 100 ya. 2 orang itu ketemu, dia bilang, aduh saya ketemu jodoh yang nampan, yang cantik. Nah, ketemu dia. Senang dengan senang, lupa dengan lupa, mulai. Nanti dosa dengan dosa. Nanti mohak sama mohak sebetulnya. 2 orang itu ketemu. Satu hati. Ketemu satu hati. Dia bilang cinta. Betul tidak? Nah, sebetulnya bukan satu hati dengan hati ketemu cinta. Satu hati namanya hati. Satu hati namanya hati. Namanya hati-hati. Siapa yang bilang cinta? Waspada. Sudah jelas-jelas. Ini satu hati ketemu namanya hati-hati. Siapa yang bilang cinta? Cinta itu di luar, hati lebih bagus. Maka sejak ketemu cewek halus, hati-hati. Nah, kalau tidak hati-hati, nanti ketemu loba, dosa, moha ada di dalam dia. Maka ketemu orang, jangan cinta dulu, halus apa dulu? Hati dan hati. Nah, itu namanya belum cinta saat itu. Tidak hati-hati nanti patah. Nah, mana ada efeknya kalau nggak hati-hati. Maka kita harus berjuangan supaya jangan lepas dari ajaran Sang Buddha maupun hidup sedang ada bunga mawar sedang bertambang. Tetapi ajaran Sang Buddha butuh tidak? Butuh. Kenapa ajaran Sang Buddha? Suruh kitanya hati-hati maupun saat cinta, maupun saat benci, maupun saat bodoh, maupun saat iri, sombong, semua itu harus mulai dengan hati dulu. Kalau hati sendiri agak mendingan. Kalau ketemu satu orang lagi berarti harus hati-hati. Bukan hati cinta, hati-hati. Banyak kok perempuan hancur hati itu juga lah. Kalau cinta begitulah, akhirnya kecewa. Kenapa kecewa? Kurang hati-hati. Maka pentingnya 2 hati ditulis jelas-jelas. Kenapa dibilang cinta? Kenapa tidak bilang hati-hati? Nanti kalau tahun depan, kalau 14 tidak boleh. Hari apa? Ya, hari hati-hati bukan hari cinta loh. Nanti luki loh kalau nggak hati-hati. Nah, apalagi perempuan. Nah, kalau perempuan hati-hati hari itu, karena hari itu banyak setan. Nah, kalau kehidupan kita nih, kalau tahu dhamma enak, tahu alami enak. Yang cinta itu tidak alami, hati-hati lebih alami. Kalau alami hati-hati itu aman, aman sekali. Kemanapun hati-hati. Ya, kita selalu ada berkembang. Berjuangan supaya hidup kita nih jangan kehilangan kesadaran. Penting sekali. Maka kepingin itu kita cakap alami manusia. Kalau ada sila, maka hati-hati otomatis. Betul kan? Kaki, tangan, satu kepala. Kalau ada sila, saya yakin deh alami sekali. Ingat sebab akibat. Waspada. Hiri dengan otapa bahasa Pali. Hiri kemalu sebab. Otapa ketakutan akibat. Pertama malu sebab. Kedua ketakutan akibat.
Merenungkan sebelum kita lakukan apapun. Kadang-kadang orang stres suka sekarang. Ante, saya kenapa nggak bisa tidur? Kenapa ya Bante? Bukan ibu nggak bisa tidur. Ibu stres. Kenapa saya stres Bante? Tanya Bante, saya nggak stres. Sebab itu kan ada. Tidak mungkin semua tanpa sebab. Kalau ada lantang Buddha, tidak mungkin. Sepertinya akibat orang stres misalnya. Pertama, mulai dengan apa toh? Mulai dengan kesepian. Hati-hati. Nah, kenapa kadang-kadang Indonesia kita ini agak anehnya? Pasti bilang, tolonglah sampaikan alami manusia. Kalau istri punya sila, suami punya sila, dua-dua bisa kerja bebas. Tidak usah hati-hati. Sampai halur di rumah, kamu kemana? Aku yang antar. Enggak boleh kemana-kemana sendiri. Kenapa? Takut istri ketemu orang yang tidak punya sila. Betul tidak? Coba kalau di jalanan, di kantor, semua itu ada sila. Nah kan? Di rumah ada sila, di jalan ada sila. Kemana kan bebas. Ini ketakutan itu. Kalau istri aku kemana nanti ketemu orang tidak ada sila gimana? Sila ketiga lagi, betul nggak? Nah, hancur tidak istri kita? Hancur juga. Maka jadi kadang-kadang setelah menikahan orang masih muda. Dia salah-salah tidak nyalang dengan 70 ke atas itu menikahan. Biasanya 30 ke bawah, 40 ke bawah. Berarti hidup masih bisa dipakai. Betul kan? Masih kuat tenaga, kuat pikiran, kuat ucapan, bisa cari nafkah kelebihan, bisa bermanfaat, bisa hidup yang berguna. Tetapi suruh di rumah saja. Suami saja yang kerja. Kenapa? Ketakutan istri ketemu yang tidak alami. Nah ya, tidak alami. Kadang-kadang bikin kita ketakutan. Alami manusia adalah sila itu. Harus jaga baik-baik. Supaya kita kemanapun kita benar-benar itu ajak orang. Kamu jaga sila ya. Supaya hidup kita bersama alam manusiaan. Nah, setelah di rumah sendiri kan. Mulai agak sepian kan. Biasakan dia lame-lame. Betul nggak? Setelah menikahan. Suruh jaga rumah. Rumah itu dengan ruang tahanan. Nggak beda jauh dah besar kecilnya. Nah kan. Di ruang tidur dengan ruang tahanan. Ruang tahanan kadang lebih gede. Makanya hari pertama nggak apa-apa. Minggu pertama tidak apa-apa. Bulan pertama nggak apa-apa. Tahun berapa tidak apa-apa. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun. Televisi sudah bosan. Makan sudah bosan. Mandi sudah bosan. Buka pintu, duduk di depan pintu, bosan. Di samping jendela sudah bosan. Di lantai sudah bosan. Di meja sudah bosan. Lama-lama setahap kedua. Apa tahu nggak? Kesedihan. Pertama, kesepian. Kedua, kesedihan. Ya, sedih hidup aku. Nggak bisa diapain ya? Sekolah udah. Nggak bisa kerja. Kenapa? Dapat suami hukum. Nah, suami bintang hukum. Nah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, mau ngomong aja nggak boleh. Nah, telepon, awas ya. Wah, telepon siapa? Mana teleponmu? Lihat nomor. Ini nama siapa? Wah, diperiksa lagi. Stres dari kesedihan. Mau omong sama tetangga. Apain omong sama tetangga? Aduh, nggak boleh lagi. Lihat dinding nggak ada orang. Nah, pintu juga nggak bisa omong. Tembok semua, kiri tembok, kanan tembok. Mulai mata itu kependek. Kuping tidak dengar suara apapun. Kuping itu kependek. Gimana usia nggak pendek? Semua sudah mulai pendek. Dari kesepian. Lama-lama lari ke kesedihan. Mulai sedih. Kenapa? Hidup bukan begini cita-citanya. Cita-cita aku maunya jalan kemana-kemana. Sering ketemu orang tua. Sering ketemu teman-teman. Semua nggak boleh. Mulai kesedihan. Sedih ya hidup ini. Sedih bukan sedih satu kali. Pagi setelah makan, sedih. Setelah makan, sedih. Sebelum mandi, sedih. Setelah mandi, sedih. Nonton juga sedih. Nonton lucu-lucu juga sedih. Lihat bunga juga sedih. Nggak ada yang bahagiaan. Lama-lama dari kesedihan simpan, ulang. Lama-lama kesedihan kekuatan. Menjadi apa tahu nggak? Menjadi malah kecewa. Setahap ketiga. Kita dengani, merenungkannya. Kita setahap mana?
Dengan Pante merenungkan hidup kita setahap mana? Sudah stres belum itu loh. Ketika itu sudah mulai apa? Kecewa. Minta ini nggak izin. Minta itu tidak boleh. Sudah mulai kecewa. Cita-cita omong tidak tercapai. Lama-lama kesepian mulut juga. Mulut juga ikut kesepian. Mau omong nggak nyambung. Mau omong sama anak. Anak sudah pergi kerja yau-yau. Pagi-pagi nggak ketemu makan sendiri. Mau omong sama suami capek tidur. Pergi hidup sendiri di rumah. Dari kesepian setahap ke kesedihan ketika kecewa. Cita-cita tidak capai. Oh kecewa lagi. Mau minta marah. Mau minta sedikit. Mau omong sama tetangga pun dimarahin suami. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Mulai kecewa. Setelah setahap kecewa. Keempat. Emosi. Sudah nggak tahan. Sudah mulai emosi. Aduh gimana nih. Daripada aku di sini. Sudah mulai omong sendiri. Setelah itu. Omong sendiri. Ada 2 orang sekarang. Kalau sudah tahap keempat. Sudah mulai 2 orang di dalam tubuh dia. Rencana aku ya. Aku begini lebih baik cerai aja lah. Lebih baik kabur aja lah. Lebih baik minum racun aja lah. Lebih baik baikon aja lah. Lebih baik loncat aja lah. Mulai emosi. Emosi sendiri. Mulai omong sendiri. Omong dalam hati. Omong karena kecewa. Mau lawan nggak bisa. Malah sendiri. Kenapa begini? Lama-lama sudah mulai ada menyakit. Menyakit apa tahu nggak? Ya, sering sakit kepala. Sering berat, kepala berat. Nanti setahap minum obat sebelum tidur. Karena nggak bisa tidur. Karena pagi siang tidur. Masa malam tidur lagi? Nggak mungkin kan? Kan di rumah mau diapain? Tidur duduk. Mau jalan jauh juga puter-puter kan pusing. Rumah kan bukan jalan. Akhirnya nggak bisa kemana-kemana. Akhirnya cari obat. Makan obat supaya bisa tidur. Lama-lama setelah minum obat. Kesel kan? Omong sendiri. Mau begini nggak boleh. Lama-lama ada 2 suara dalam hati. Nanti ada berisik di kuping. Bukan di kuping. Hati dia omong sendiri. Lama-lama jadi ada suara. Itu orang suka mendengar suara. Ini itu di kuping. Bukan di kuping. Hati ada 2. Karena dia omong sendiri, dia nggak bisa dia omong sama orang lain. Gimana dia omong sendiri seperti kita pikiran. Sedang omong juga seperti itu. Lama-lama emosi. Lama-lama juga mulai ada suara. Kalau sudah mulai ada suara, tahu nggak? Mulai nggak bisa tidur. Kalau sudah mulai nggak tidur, mulai nggak mau makan. Sudah nggak mau tidur, sudah nggak mau makan. Lama-lama omong sama suami, aku sakit. Suami juga periksa ke dokter. Waktu dia pergi sama suami di jalan, omong enak sampai dokter, sungguh dokter periksa tidak sakit apa-apa, bawa pulang. Setelah pulang, suami kerjaan, stres lagi dia. Bawa ke dokter, suami ajak makan sendiri, kehilangan stres. Sampai dokter, sembuh. Akhirnya suami marah lagi. Kamu di pula-pula, aku nggak ada waktu loh. Aku tidak tahu, aku capek tahu. Waduh, sakit lagi. Setiap kali suami omong sakit di hati istri. Suami omong di luar pintu. Hati istri di dalam kamar itu sudah sakit. Seperti tusuk lagi. Lama-lama stres. Lama-lama bisa stres. Setelah stres begitu tahu nggak? Sudah mulai tidak kontrol diri. Goyang terus. Kadang-kadang kepala, kadang tangan. Suami telepon pandai. Istri saya ada kemasukan. Wah. Nggak tahu setan amat kuat sekali. Ya setan apa? Jadi apa setannya? Kalau ketemu. Lali ke orang pintar. Allah dong ada kemasukan. Wah. Ternyata. Obat kemasukan. Wah. Silap air parita. Ke apa. Ya. Agak tenang. Kenapa tenang? Tenang lah. Acak sampai omong 2 jam. Gimana nggak tenang? 2 jam. Datang lagi 2 jam, omong lagi 3 jam. Tante ada urusan, tante tunggu sebentar saya mau omong. Kenapa? Ya selanjutnya gimana? Boleh nggak saya datang lagi? Jam berapa? Pokok kalau tante ada waktu saya mau datang. Kalau tante ada loh. Lama-lama
Saya stres. Pindah ke saya jadinya. Aduh, kalau dia datang saya gimana? Duduk 2 jam gitu. Pindah ke saya lagi nanti. Maka kadang-kadang ini kehidupan sehari-hari bukan? Ini menyakit serang banyak loh sekarang. Betul tidak? Kalau tidak tahu dhamma, hati-hati. Karena stres itu kasihan loh. Orang stres dengan orang kemasukan mirip sekali. Orang tidur, orang mati juga mirip loh. Coba suruh orang tidur sama di samping mayat, tidak tahu yang mana mayat, yang mana orang tidur. Orang stres sama orang kemasukan nggak beda jauh, teriak-teriak sama. Nah kan, hati-hati nanti kita kena tipu loh. Yang mana stres, yang mana kemasukan, yang mana tidur, yang mana mayat, nggak tahu loh. Maka jadi sekarang itu bisa tidak kita nih caka alami. Yang Fatih bilang awan ada. Kalau menjadi orang harus caka kebajikan. Kalau menjadi karam caka asinan. Jangan berubah. Asin-asin. Manusia-manusia jangan berubah jadi makhluk yang lain. Nah kan? Maka saya ketemu setiap hari itu kadang-kadang gimana gitu loh. Fatih bilang kadang-kadang orang stres begitu kan. Saya selalu jangan ketemu Fatih di Purnameta. Kenapa? Fatih ada obat di mana? Di pondok meditasi Fatih di Bekasi. Setelah dia datang, gimana? Fatih, apa yang saya bisa mulai obat di sini? Fatih ada obat tidak? Ada. Tapi sebelum obat itu gimana Fatih? Tenang aja saya ada. Gimana toh? Tolong bersihan kebun saya dulu lah. Daun semua, jangan sampai kena tanah ya. Ditunggu kan dia lontok, diambil, dia lontok, diambil ya. Nah, cepat selesai kok. Hanya 5 jam selesai. Nah, bersihan kebun gampang kok. Hanya caka daun tengnya jangan sampai dia lontok sampai kena tanah. Diambil, dibersihan. Nah, dibersihan daun. Sampai sore. Ketemu Fatih lagi. Fatih, aku sudah selesai bersihan. Iya. Nah, Fatih, obat sudah ada belum? Belum. Nanti sore lagi. Sore mau kasih obat kedua. Apa tahu? Cuci ke toilet. Obat pertama itu bersihan kebun. Obat kedua cuci ke toilet. Nah, sebentar lagi setelah kamu makan, toilet ada 6 ke toilet. Tolong dibersihan. Nanti saya kasih obat ketiga. Nah, setahap. Tahu nggak? 3 hari kebersihan kebun, kebersihan ke toilet, sembuh. Fatih, aku senang di sini. Aku nggak mau pulang. Hah, kenapa? Kamu sudah sembuh? Iya. Kapan kamu sembuh? Ya nggak tahu, tetapi senang aja sekarang di sini. Tenang aja. Aduh, saya senang jadi ya. Jadi nggak stres lagi. Oh gitu. Saya belum kasih obat loh. Nggak apa-apa. Nah, itu adalah alami bantu alami. Tidak usah paksa, badan kita kan bukan badan obat kok. Badan kita bukan badan obat. Badan alami kok kita. Kalau tidak sampai parah, jangan ke dokter dulu. Periksa dulu. Periksa silanya. Periksa ketenangannya. Karena kalau kita cari kesenangan, dapat apa tahu? Kalau cari kesenangan, bisa dapat penderitaan. Lebih baik cari ketenangan. Banyak orang sedang cari ketenangan, bukan cari kesenangan. Kesenangan sudah tidak ada. Lebih baik jangan cari, paling dapat ketenangan. Dan umat datang, cari Fatih, tahu nggak? Fatihnya nggak punya apa-apa, cari apa sama Fatih? Dia bilang, ya saya mau cari ketenangan. Nah, berarti kehidupan sehari-hari kita ini penting tidak kesenangan? Kalau menurut saya lebih pilih kesenangan atau ketenangan. Saya lebih pilih ketenangan dari pilih kesenangan. Kalau pilih kesenangan, pilih lupa, pilih aja kalau nggak kecewa. Betul kan? Paling sedikit tenang dan senang. Lebih baik pilih tenang. Nah kan? Kalau tenang dengan kebijaksanaan, lebih baik pilih kebijaksanaan. Mensutahap. Maka kita harus tahu sehari-hari kita jangan lepas dengan hukum alami. Kalau tanah kita, Fatih selalu bilang, kalau mau latihan meditasi, jangan meditasi, itu aja. Kalau mau latihan meditasi, jangan meditasi, supaya bisa meditasi. Tahu nggak? Kalau mau latihan meditasi, jangan meditasi. Kenapa Fatih bilang begitu? Lebih baik duduk. Setelah duduk,
merenungkan kepala sampai kaki. Biasa meditasi tidak bisa karena masih ada aku, masih ada milikku. Tapi suruh umat nanti duduk, lalu jangan meditasi dulu. Kalau baru saya bilang, tahu nggak? Lepas dulu akunya, supaya tidak ada milikku. Aku ada di mana? Coba cari. Kalau ketemu kasih tahu. Kalau tidak ada, kasih tahu. Contohnya saya bilang, Bante kasih tahu ya. Yang mana bilang aku, tanya Bante, supaya saya bisa menjelasin. Bante, ini saya. Kalau saya bilang badan jasmani aku, saya harus merenungkan apa? Supaya bukan aku. Ya merenungkan supaya tidak ada lupa, dosa dan moha waktu itu. Gimana cara renungkan? Merenungkan badan kita, bentuk badan ini adalah tanah. Nah, adalah tanah. Kenapa Bante bilang tanah? Ya memang sebab dari makan kok. Betul tidak? Sebab badan kita dapat dari makanan kok. Bukan dari aku kan. Kalau tanpa makanan juga nggak ada aku. Aku itu namanya makanan. Namanya makanan itu adalah namanya tanah. Tanah itu adalah makanan. Makanan itu jadi aku. Kita jangan kena tipu. Ngerti nggak? Kalau aku kena tipu, lebih baik ini adalah makanan, hasil makanan. Hasil makanan itu hasil dari tanah. Tanah itu alami bukan? Alami bukan tanah. Ya, memang agak bentuk buah, agak bentuk singkong, agak bentuk nasi, agak bentuk makanan aneka macam itu hasil dari alami tanah. Badan kita ini tanah dari makanan. Nah, setelah itu aku tidak adakan dari tanah. Misalnya, ini tanah, bukan aku. Jelas? Ya benar tanah. Oke, terima tidak? Ya terima. Yang ada di hasil tanah itu kan di dunia kan banyak pohon, banyak aneka makhluk juga di atas tanah ini. Di badan kita juga kan ada matanya, ada telinganya, kan timbun juga kan, ada hidungnya, ada mulut, ada lidah, dan ada badan. Itu kan dari tanah semua. Nah, kemudian kalau kita bilang dari aku lagi, apalagi tahu? Dari air, darah aku, air apapun di dalam, bukan aku. Jangan lupa dosa moha karena sama air. Karena kita ada darah, kita apapun itu, awalnya memang ibu yang minum. Setelah lahir baru 3 bulan itu memang minum susu ibu. Berarti dalam tubuh kita ini dari air. Air itu bukan aku. Air itu kan air dong, alami. Betul tidak? Air di dalam tubuh kita nih. Kancing. Bilang aku juga nggak mungkin. Kancing, air telinga. Air mata. Air lidah. Betul kan? Itu air kok terima jadi air supaya tidak menderita. Daripada bilang air itu aku. Seperti ini kan. Ini air. Air yang di ini sama di dalam sama. Kenapa air di dalam bilang aku? Air ini bukan aku. Berarti kita ini bohong. Betul tidak? Daripada bohong, lebih baik jaga sila. Jaga sila itu apa? Ya air di dalam tubuh kita juga ada air. Di luar juga ada air. Hujan juga ada air. Air telinga juga air. Darah juga air. Bukan aku. Oke. Berarti dalam tubuh kita bukan aku lagi. Ketika apa tahu nggak? Api. Kepanasan, kedinginan. Itu api memang sifat ada 2. Apa? Dingin dan panas. Api ada 2 sifat ya. Dingin dan panas loh. Bukan api adalah sifat panas tanpa dingin. Bukan. Artinya dalam Dhamma itu dingin dan panas itu api loh. Misalnya satu kili kita pegang api. Satu tangan kanan kita pegang es yang gede. Rasanya sama. Es batu yang gede kita pegang. Tahanlah. Rasanya panas juga yang es yang gedenya. Maka itu sebenarnya es namanya. Rasa kita pegang nggak beda sama pegang api. Kita lihat orang tua es yang gede, kita pegang angkat aja. Sama ini dekat api, rasanya sama. Maka artinya jadi api dan dingin itu namanya sifat api. Kalau di dalam tubuh kita adalah dingin dan panas. Nah, maksud saya kalau dingin dan panas itu namanya perasaan dingin, perasaan panas. Itu bukan aku juga. Betul kan? Itu namanya api. Rasanya dingin, rasanya panas. Rasanya ya bukan aku. Nah,
supaya kita nggak bohong. Bapak bilang caka sila supaya kita bisa meditasi. Nah, kalau tanah, badan kita bukan kita, bukan aku. Berarti kalau tanah atau badan kasmi bukan aku, berarti apalagi yang bukan aku? Air juga bukan aku. Kalau ketiga, api juga bukan aku. Rasa panas, rasa dingin doang, bukan aku. Keempat, angin, nafas kita, oksigen udara di sini tidak tahu milik siapa sebetulnya. Bukan punya aku dan bukan milikku juga. Berarti angin itu adalah alami, bukan? Semua ini alami. Empat ini dulu sebelum merenungkan sedalam-dalam. Periksa dulu yang mana yang merasa aku. Kalau tidak ada aku, apain kamu ada marahnya? Marah itu dari perasaan yang tidak suka. Kalau kemerkatan perasaan yang suka, itu juga nggak mungkin aku dua-dua itu. Dua-dua itu nempel sama batin, sama perasaan. Perasaan, ingatan, pikiran dengan kesadaran. Itu bentuk aku dari situ. Bukan dari mata, bukan dari telinga, bukan dari hidung, dan bukan dari lidah, dan bukan dari badan. Mata, telinga, hidung, lidah, badan itu luar dari aku. Lebih jelas. Itu namanya unsur yang tidak mengetahuan. Nah, maka kita langsung siap untuk lepas. Lepas apa? Ini anicang. Kita lihat pohon berubah. Lihat kita lahir, tua, sakit, mati. Sama pohon. Kalau badan. Kalau batin mungkin dari karma. Kalau dari karma mungkin dari perasaan suka dan tidak suka. Suka tidak suka itu kadang-kadang dari kemerkatan, dari kebencian. Daripada kita suka, tapi bohong. Lebih baik jangan suka. Betul kan? Oh ini tangan aku. Nggak mungkin. Tangan aku pasti dia berubah. Dia berubah nanti lain, tua sakit nanti dia mati. Alami dia. Maka kita jangan tolak alami. Kadang-kadang tua saja nggak bisa terima. Itu menderita yang berbuatan kalau tidak terima. Kalau tidak terima tua, gimana bisa terima kematian? Lebih tajam. Betul tidak? Kita kan bisa terima sejak lahir. Terima tidak? Lahir jadi apapun terima. Kenapa? Nanti cari sebab. Kalau sudah ketemu sebab, berbaiki. Seperti karma buruk, ya kita sucikan hati dan pikiran dengan berbuat baik. Itu boleh. Berbaiki aja, jangan nangis, jangan kecewa, jangan putus asa. Dan kita harus bijaksanaan supaya masalah itu selesai dengan baik. Nah, berarti setelah meditasi merenungkan badan jasmani bukan aku. Setelah itu lihat aja perasaan. Yang perasaan suka dan benci, aduh kesemutan aku nggak tahan sekarang, buang aku dulu. Itu hanya perasaan. Perasaan ada dua, dengan suka dan benci. Pasti nganggu. Tapi kita bukan begitu. Pakai kesadaran. Kesadaran itu adalah mata batin. Kesadaran mata batin untuk melihat perasaan suka dan benci. Dan jangan turut sama dia, nonton aja lah. Bagian nonton, jangan ikut campur. Nonton, oh kamu suka. Ya berubah dia juga sembuh kok. Sebetulnya jangan dipaksa. Itu cara untuk kehidupan sehari-hari. Jangan kecewa. Jangan senang tanpa sebab. Senang harus ada sebab. Supaya kita obatin yang pas. Dengan mungkin kalau hati meditasi saya suka begitu. Kalau aku melihat. Nanti dia juga suruh mata. Cari. Aduh. Suruh mendengar, aduh kuping cari-cari suara yang nggak tahu ada di mana. Mau aja lah, tetapi tidak berguna. Banyak yang kita sia-sia waktu. Sekarang usia, sekarang kita nih. Ke depan itu sisa berapa? Lebih baik hati-hati dan waspada. Jangan sampai jatuh di mana. Jangan sampai lupa di mana. Betul kan? Kita cuci muka setiap hari. Kok bisa? Tidak pernah lupa. Setelah bangun. Bikin apa bu? Bikin apa pak? Bikin apa dek? Bikin cici? Ya cuci muka dong. Ya kalau sucikan hati dan pikiran sebelum cuci muka apa salahnya? Betul kan? Cuci hati dulu boleh nggak? Boleh juga berarti. Kenapa hantu cuci muka doang? Cuci hati juga kotor kok. Boleh nggak besoknya setelah bangun cuci hati dulu? Hati juga kotor kok. Lebih baik duduk meditasi sejenak 5 menit sebelum cuci muka. Wajib gitu loh. Daripada muka ini dulu, hati nanti. Nanti lupa. Lebih baik cuci apa dulu? Cuci hati dulu. Supaya ketemu rezeki lebih senang.
Kalau cuci muka belum tentu ketemu rezeki loh. Muka ini aduh cuci percuma. Lebih baik cuci hati dulu deh. Wajib setelah bangun cuci hati dulu. Setelah cuci hati barusan cuci muka. Itu lebih sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Daripada cuci muka selibut oleh hon apa lagi? Apa ya? Banyak kok saya lihat di supermarket. Aduh, uduk mukanya 10-20. Saya nggak tahu muka saya milik yang mana. Pilih. Ini uduk muka begini. Ini uduk. Saya kan satu muka doang. Mau berapa muka lagi? Dan maka kemudian saya bantu umat. Daripada umat terpilih pohon, pilih biole, ini laki, ini perempuan. Kalau bencong pilih yang mana coba? Ada nggak sih pohon uduk bencong? Ke muka begini, selalu bikin pusing. Kemudian saya, begitu. Nanti cuci muka di tempat Bante. Bante bikin sauna. Di kebun Bante bikin sauna. Sudah. Cocok. Wah, Bante cocok. Sauna Bante, tidur saya cuci muka dari supermarket. Cuci muka dari mana tahu? Langkuat. Pernah cuci muka pakai langkuat nggak? Nanti coba. Muka ganti dengan alami. Jangan dibohong orang. Make up nangis sudah keluar dan bedaknya. Bedaknya tidak usah. Hanya air mata aja sudah bisa dihapus bedaknya. Betul tidak? Gampang itu buang waktu. Cuci lagi. Pakai bodoh nggak? Sudah tahu itu beli loh, mahal loh. Kalau mau pakai bedak 2 hari sekali cuci sayang. Nah, kalau mau pakai yang mahal ya 3 hari sekali baru cuci. Masa pakai pagi sore cuci, buang uang tidak itu? Sayang uang. Sayang kalau mau pakai makeup mahal-mahal jangan dicuci. Kenapa kan? Sudah tahu itu kan buang uang. Cari uang uduk dibuang-buang ya. Sayang. Pernah nggak cuci muka pakai langkuat? Pernah nggak? Belum. Ingat ya. Pernah cuci muka pakai sare nggak? Sare. Belum. Jahe? Belum. Kunyit? Belum. Daun asam? Belum. Apa lagi? Daun jati. Cuci muka pakai daun jati. Pernah belum? Belum. Daun apa yang kita demam berdarah? Buah itu apa namanya? Daun jambu pernah cuci muka nggak? Belum. Papaya hutan. Daun papaya hutan pernah bawa cuci muka nggak? Belum. Berarti ini muka bohong ini. Yang pada hitung nih alam semua yang belum pernah. Yang kita senyum selama ini senyum bohong dong. Nah ya. Pada bikin sauna. Kenapa tuh? Saya masak. Semua 12 macam saya masak semua. Daripada satu cuci muka. Saya masak. Air segala mendidik masuk kamar. Saya masuk orang di dalam itu. Waduh, cuci muka. Pakai garam asin yang gede-gede, kosok-kosok. Bersih. Nah, air dengar keluar. Kepala plong. Puli-puli dibuka. Air dengar buka. Aduh, semua keluar dari luar itu. Waduh, enak banget Bante. Maka daripada sauna mahal-mahal. Sauna Bante tahu nggak? Di samping jalan. Kenapa tahu nggak? Daun-daunnya di samping jalan. Tetapi hasilnya 100%. Kenapa dia bikin sauna? Karena supaya umat irit. Irit kesehatan dapat, kecantikan, kenampanan, apa itu. Ini dapat semua. Jadi, waduh Bante, aduh sehat banget di sini. Aku belum pernah seperti ini. Wah, saya sauna. Supaya kasih tahu kehidupan kita nih. Badan, mata, hidung, semua kulit dari alam. Kulit-kulit kita akan bersih dengan teluk belut, daun teluk belut, teluk Bali, daun teluk Bali. Itu buat kulit-kulit. Saya yakin deh. Siapa yang kulit tidak bagus itu. Sauna Bante 2 kali dengan kita make up kalah Bante deh. Jadi buang-buang uang. Maka Bante bikin sauna. Para semua senang. Kembali sampai jam 2. Aduh, saya pulang dari kebun jam 2. Toilet langsung. Nah, tadi pagi jam 6 sudah sauna lagi. Nggak tahu dari mana umat 10 orang datang. Jam 6 sudah sampai tempat mandi uap sauna. Pakai alam semua saya tidak bohong.
Karena itu memang di Thailand. Kalau ada upacara begitu, tolong tempat sauna aja. Tapi bukan sauna umum ya. Ini pasti bikin sendiri. Langkuat, kunyit, sale. Saya ada 12 macam seperti tadi. Lo uap sekali, air tingat keluar. Nanti ada vitamin nanti ini. Jadi kulit jadi bagus, jadi kehilangan stres juga. Karena saya bantu umat supaya umat tahu alami. Jangan dibohong, gitu aja. Kalau bohong kan buang uang. Kalau alami tidak bohong kok. Semua hasil nyata. Kalau kita untuk kecantikan, masuk 5 orang, keluar jawab tidak sama. Oh ini cocok kulit saya, ini nggak cocok kulit saya. Saya bikin tempat sauna, kulit yang manapun cocok. Karena kita kan dari alami, kok masa nggak bisa bohong kan? Dari tanah, dari air, dari api, dari angin, semua sama kok. Keluar dari uap nggak mungkin jawab tidak sama. Cocok semua. Kalau kita ke tempat yang kecantikan, keluar tidak benar. Kenapa? Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Berarti nggak benar. Kalau yang benar alami, pasti semua cocok. Betul kan? Kan semua sama. Manusia 2 kaki, 1 kepala, 2 tangan. Ini semua dari alami, dari tanah tadi, dari air, dari api dan angin. Semua pasti cocok. Kalau obat dari tanah, dari air, dari api, dan dari angin, cocok. Tidak ada yang cocok. Kalau tidak cocok berarti saya pakai yang bukan alami. Maka saya mau lawan aja, duniawi dengan bukan duniawi. Aslinya adalah alami, dhamma. Ya mungkin waktu sudah habis. Ada 5 menit lagi. Ada mau tanya, silakan. Ada mau bertanya nggak? Ya ada pertanyaan adalah Namo Buddhaya. Selamat siang Bhante. Berapa hari yang lalu saya menerima SMS yang isinya adalah Rupang Buddha Sakyamuni di Aceh menitikkan air mata. Apakah ini benar terjadi? Dan apa artinya dari kejadian ini? Terima kasih. 1. Kedua, Namo Buddhaya. Bagaimana mengatasi alam supaya tidak rusak? Seperti sekolah TK begini. Papuna. Apa sih papuna? Ini apa sih? Rusak dan punah. Punah apa? Kenapa nggak tulis hancur? Tulis punah. Apakah manusianya harus diperbaiki hatinya dan pikirannya? Ini yang kedua. Yang ketiga, sekaligus saya mau jawab gitu. Namo Buddhaya Bhante, saya mau tanya, bagaimana mendapatkan Bhante tentang patung Buddha? Oh ini fotokopi. Sama berarti. Keempat, Namo Buddhaya Bhante, saya mau tanya, kalau orang tua sakit kurang lebih function. Orang tua sakit, bukan function. Saya pikir mau function orang tua, bukan. Karena dia tulis begini lalu begini, jadi dekat sebenarnya kurang dan lebih function namanya. Saya mau tanya, kalau orang tua sakit, function apa yang paling bagus? Kedua, waktu function boleh nggak kalau sore hari? Terima kasih. Ini mau jawab besok kali. Singkat aja dulu ya. Yang untuk orang tua sakit mau function apa yang lebih bagus? Kalau lebih bagus itu sebetulnya kalau bisa binatang sih tetap bagus semualah. Tetapi maksud saya kalau lebih baik kalau ada Bhante,
binatangnya atau ikan ke atau burung kula-kula segala macam itu kita cari yang kurang sehat. Kurang sehat apa maksudnya? Mungkin dia mau dibunuh gitu kan, supaya kita kasih panjang usia dia. Kedua, ke satu supaya binatang itu sudah nasib sudah putus, kita sambung gitu loh. Berartinya mungkin ya di pasar yang mereka mau dipotong kali ya. Itu sudah hukum mati, tapi kita pancang dia lagi. Ya, pancang. Setelah itu kita akan lebih baik kalau lepas di tempat alami ya. Kalau binatang kalau tidak alami dia sakit hati. Nah kan, kenapa? Lebih baik lepas di alam. Kita harus tahu binatang itu alamnya apa, alami binatangnya, supaya dia itu senang. Setelah lepas bukan sedih. Nah, kita senang, ikan sedih. Kenapa? Ayah nggak alami. Nah kan? Jadi kita lepas tempat yang alami binatang masing-masing. Nah kan? Setelah waktu function boleh nggak? Kalau soleh, sebetulnya nggak masalah. Jam berapa kita siap, silakan function aja. Dan tapi kalau lebih bagus lagi, kalau ada bante, diundang bante, lalu binatang didana dulu. Dana ke bante, supaya tidak khawatir. Kadang-kadang umat suka apa tahu nggak? Kalau mau function tahu nggak? Pikir, oh kalau saya lepas di situ, nanti mereka tangkap gimana? Kalau saya dapat mau tangkap, jadi akhirnya khawatir. Lebih baik putus dengan pikiran begini secara berdana dulu. Berdana binatang itu kepada bhikkhu sangha. Setelah itu kita nggak ada hak lagi binatangnya. Nanti bante akan bilang, ya ini bulung begini ya, ikan begini punya bante, tolong saya titip kamu pelepas supaya tidak ada masalah. Lepas sebelum lepas, tahu nggak? Batin kita pun lepas juga, bukan lepas. Lihat orang mancing, aduh gimana? Jadi menderita, khawatir. Jangan. Pokoknya lepas karena ini ikan bante, ayam bante, bulung bante, kula-kula punya bante, bukan punya dia kok. Bante hanya titip uduk lepas supaya kita tidak khawatir dan kita merasa ketakutan orang tangkap dibunuh lagi. Nggak, itu sudah didanakan. Harus sudah lepas dari hati. Lepas benar-benar lepas. Kalau bisa dana dulu ke bante, nanti bante akan titip uduk lepas. Berarti ini bukan hak kita. Itu hak punya bante. Bante titip lepas. Lebih bagus. Karena kalau sudah punya bante, beda. Kalau punya kita nggak ada sila. Kalau binang tindak ke tangan orang sila. Kita maaf ya, kehidupan bante kan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak membohong. Nah, jadi kalau ikan itu di tangan bante, milik bante, berarti itu sifat sila. Jadi kita lepas binatang itu dia selamat. Kalau dari lopa dosa moha lepas, nanti ketemu lopa dosa moha lagi. Seperti anak yang tidak baik, anak tiring-tiring sakit. Kenapa? Rasul Gabin. Lebih baik anak itu jadi anak angkat bante, ganti nama yang sesuai dengan kesehatannya. Nanti ibu jadi kadang-kadang karma ibu dengan karma anak. Kadang-kadang hubungan. Setelah pindah karma ibu dan anak, pindah ke karma kepada bante. Jadi karma bante itu turun ke dia. Karma sila, karma meditasi, karma bijaksana. Jadi anak lebih lancar lagi. Kesehatannya mungkin ketemu dokter mungkin cocok. Ketemu obat cocok. Kok sama ibu kok nggak cocok-cocok. Kadang pindah tangan jadi cocok. Karena di tangan bante itu tangan doa. Tangan ketenangan. Tangan agama. Yang bukan tangan duniawi. Jadi mungkin dia lebih cepat begitu. Itu contohnya ya. Jadi secara langsung sih boleh kalau bisa aja. Kalau ada kemampuan lagi dana ke bante, lalu bante itu baca berita singkat, itu titip untuk lepas. Karena binatang itu kalau di tangan sila, seperti bulung apapun, pakai siling kok. Samut jamuk pun dimihalak juga umat mau bunuh juga nggak enak. Coba kalau samut jamuk di lumak bunuh enak kan? Beda tidak? Nah beda di tangan di lingkungan beda. Supaya dia lebih panjang umur lagi, pakai dari tangan sila, tangan meditasi, tangan bijak, tangan yang tidak membunuh, tangan tidak kotor. Jadi dia lebih bebas. Seperti kita titip sama orang, Pak, saya titip anak Pak mau ke Bandung ya.
Karena saya nggak berani titip di mobil umum, mobil dari Tanggalang ke Bandung, sangat yakin itu mobil. Kalau titip sama mobil pantai, enak karena ada pantai. Sepertinya ada melindungi. Oke ya, ini tentang function. Jam berapa boleh, tidak masalah. Yang penting jangan jam 2 sampai jam 3 subuh. Nah, itu jam tidur. Nah, apalagi ini? Ini namanya pantai. Ini tentang caka alami ya. Betul tidak ya? Bagaimana mengatasi alam supaya tidak rusak? Manusianya harus diperbaiki hatinya. Ini memang benar. Manusia itu kalau bagus, alam juga bagus. Sekarang alam sudah bagus, orang yang bikin alam rusak, bukan alam bikin kita rusak. Loba bikin alam rusak. Dosa bikin alam rusak. Moha lebih rusak. Betul kan? Maksud harus tanam kebaikan sama orang. Tanam pohon 1, jaga sila 1. Kenapa tahu nggak? Kalau kita ada sila, kita ada meditasi, seperti orang bingung, pantai, kalau saya ke Thailand, saya pasti susah jadi jodoh. Kenapa? Laki-laki semua jadi biku. Itu pikiran. Bukan pikiran begitu jalan maupun 95% itu 63 juta itu jadi biku hanya 400.000 doang. Setelah itu jadi TNI lagi, masuk hutan lagi itu berapa? Dengan setelah itu kok nggak mungkin habis. Jangan pikiran yang tidak alami. Dengan maksud saya ini memang sucikan hati dan pikiran itu bagus untuk caka alam. Alam apa tahu nggak? Kalau kita mau omong tidak baik sama orang, jangan caka alam mulut nih. Sopan-sopan, sukacita, omong yang berguna. Kalau omong tidak baik, jangan, lebih baik jangan. Itu cakap supaya kuping dia tidak rusak. Supaya kita tidak perlu rusak alam orang lain. Kita marah orang itu rusak alam juga loh. Nanti dia juga hancurkan sila kembali lagi, betul nggak? Kita omong dia bunuh kita gimana? Hancur juga kan sila. Sila dengan hancur alami adalah mencagakan hati itu jangan berbuat kejahatan. Itu alami manusiaan. Berbuat baik dengan, kalau ada waktu setelah bangun, cuci hati itu. Sucikan hati dan pikiran. Sebelum cuci muka. Itu keluar dari rumah, pasti ketemu alami. Pasti, seperti pantai ini bilang. Pantai, jadi pantai. Banyak umat mau sumbang tanah. Dia bilang apa tuh? Pantai. Nanti saya mau kasih pantai. Karena di tanah itu banyak pohon. Banyak, bagus-bagus. Tuh, kan? Mereka lihat pantai ada sila. Jadi sumbang tanah, bukan sumbang sampah. Di tanah itu jadi pantai, tahu nggak? 1 tahun bisa dapat 1 truk, 2 truk hasil buah-buahan. Karena mereka lihat sila dan lihat alami. Pikiran saya di alam itu saya nggak mungkin potong pohon kan, pasti saya dipupukkan, saya disayangi. Jadi sesuai dengan sesuai, betul tidak? Seperti kita tanam pohon jangan dikosongkan, tanam sayur supaya tanah tidak kosong. Itu namanya nanti subur nanti. Kalau orang subur, lingkungan juga subur. Kalau orang jelek, lingkungan juga jelek. Berarti sucikan hati dan pikiran. Itu adalah bagus sekali untuk suburkan tanah air ini atau lingkungan. Tentang Buddha menangis ini saya tidak bisa tahu karena saya belum dapat berita yang jelas ya. Saya belum jawab karena ini saya nggak tahu mana. Karena saya juga belum dapat apa-apa, jadi saya belum bisa jawab karena saya belum tahu. Ya, karena ini saya belum tahu. Bahwa dapat SMS seperti itu hanya dengar-dengar, saya belum ada bukti ya. 50-50 aja dulu ya. 50-50 aja. Jangan percaya langsung ya. Sabar sebentar. Nanti santai takut seperti ikan Yohan. Tahu ikan Yohan? Wah, ikan leceki. Setiap rumah ada. Sekarang setiap rumah nggak ada ikan. Takutnya. Ya kan? Takutnya. Oh, ikan Yohan. Semua dapat leceki. Sekarang setiap rumah ada ikan Yohan nggak? Nggak. Tapat aja. Mau kasih pantai. Pantai saya nggak ada ikan lagi. Pantai mau nggak tapat? Buat apa? Nah kan? Nggak mungkin lah. Maka jadi itu kita sabar. Berita apapun sabar dulu. Jangan keputusan. Takut tidak. Ya, lupa dosa moha duniawi.
Nah, yang patung tidak duniawi, takut duniawi. Mana tahu, saya tidak tahu, saya takut dan seperti ikan Yohan. Wah, semua mau cari mahan-mahan. Ternyata lupa. Banyak ikan yang mati juga. Banyak tempat yang tidak kasih makan juga. Buang listriknya juga. Tempat rumah jadi kecilnya juga. Katakanlah jadi pusing sama ikan Yohan jadinya. Sabar dulu, jangan keputusan dulu. Kita pakai pelan-pelan. Berita itu tidak bikin kita sampai menderita kok. Jangan dulu. Jalan sang Buddha, jelas-jelas itu bijaksanaan. Ya, mungkin waktu sudah lewat waktu. Anumodhana, semoga kita menjagakan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Semoga kita cepat tercapai apapun yang kita cita. Semuanya untuk selama-lamanya. Sabe sata bhavantu sukhitata.